Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kajian rutin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pendidikan di negeri ini. Indonesia adalah negara dengan banyak suku bangsa, dengan jumlah pulau yang begitu banyak, serta wilayah yang sangat luas membentang dari Sabang sampai Merauke, dan mempunyai sistem pendidikan yang sama di setiap daerah. Kita menyadari bahwa pemerataan pendidikan di negeri ini harus perlahan kita tingkatkan, karena ada banyak daerah-daerah yang kekurangan sekolah, kekurangan guru, dan kekurangan fasilitas. Mereka membutuhkan bantuan dari pemerintah dalam hal akses transportasi, dalam hal tersedianya buku-buku yang membantu berkembangnya diri seorang siswa, dan fasilitas-fasilitas yang tidak merata di setiap sekolah. Ada beberapa sekolah yang mempunyai fasilitas yang lengkap, guru-guru yang berkompeten dan mempunyai kualitas yang tinggi, dengan siswa yang ingin belajar secara lebih giat agar dapat memberikan makna bagi sisa hidupnya, bagi kehidupannya di masa depan. Dia berjuang untuk melawan segala hal yang membuat hidupnya berhenti di tempat, dan dia terus berusaha bagaimana caranya meningkatkan kualitas dirinya untuk agar dapat bermanfaat bagi lingkungannya, bermanfaat bagi keluarganya, bermanfaat bagi agamanya, bermanfaat bagi bangsa dan negaranya. Di beberapa daerah, akses untuk pendidikan dan akses untuk hiburan itu sangatlah memprihatinkan. Banyak dari mereka tidak dapat menggunakan internet secara baik daripada daerah-daerah lain. Kebutuhan akan informasi dari internet itu sangat lambat, dan beberapa dari mereka tidak dapat mengakses internet. Ini menjadi perhatian dari pemerintah. Kemudian jarak antara rumah ke sekolah itu juga menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, di mana banyak orang yang ingin bersekolah tetapi jarak dari rumahnya ke sekolah itu sangat jauh, dan fasilitas yang menunjang terjadinya proses pembelajaran yang mendukung tercapainya potensi siswa dengan peningkatan yang secara berkesinambungan menjadi masalah sendiri bagi kita semua. Mereka mempunyai semangat belajar yang sangat tinggi, tetapi untuk buku-buku pelajaran, buku-buku yang mereka butuhkan untuk meningkatkan kualitas diri mereka tidak merata di tiap daerah. Ada sekolah dengan buku-buku yang banyak, dengan referensi-referensi yang luas, tetapi ada juga sekolah yang terbatas akan buku-bukunya. Kemudian media pembelajaran itu tidak sama pada setiap sekolah. Ada sekolah yang mempunyai fasilitas laboratorium yang lengkap, di mana ada laboratorium fisika, kimia, biologi, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan laboratorium teknik atau mesin. Tetapi ada beberapa siswa yang
kekurangan akan fasilitas penelitian, kekurangan akan fasilitas uh, yang mereka butuhkan untuk mengupgrade dirinya, untuk meningkatkan standar di dirinya, akan makna dari sebuah kesuksesan, makna dari sebuah perjuangan. Mereka merasa bahwa inilah saatnya kita untuk bangkit. Inilah saatnya kita harus membangun negeri ini secara perlahan, dimulai dari diri kita masing-masing. Kita berusaha untuk sekuat tenaga dari dalam diri kita untuk terus-menerus menumbuhkan semangat belajar seumur hidup dan belajar untuk mempergunakan bonus demografi dan juga globalisasi yang begitu pesat, dan dunia tidak lagi terbatas dalam sekap-sekap, tetapi dunia saat ini sedang berevolusi untuk menjadi lebih cerdas, lebih peduli dengan sesama, dan lebih kreatif dalam menjalani proses pendidikan dan kehidupan yang membawa dampak pada pembangunan dan juga pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Maka daripada itu, peran kita tidaklah mudah. Kita harus membentuk siswa-siswa yang mempunyai daya juang yang luar biasa, mempunyai semangat yang tidak pernah berhenti. Walaupun sesulit apapun itu masalah yang mereka hadapi, dengan segala keterbatasan mereka, mereka siap untuk berjuang, untuk memperbaiki dirinya ke arah kemajuan, agar dapat terjadi suatu produktivitas dalam hal mendidik seseorang atau mendapatkan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan dunia kerja, sehingga tercipta kondisi lingkungan yang kondusif dan menghargai setiap individu dari sisi kualitasnya, dari sisi emosionalnya yang dapat dia kendalikan, dan dari segi kecerdasan spiritualnya yang berusaha terus-menerus dia tingkatkan dari hari ke hari, sehingga dia dapat menjadi seseorang yang mampu membawa perubahan untuk dirinya dan juga untuk lingkungannya. Kita berharap siswa-siswa kita dapat menjadi seseorang yang mempunyai kepedulian sosial. Dia tidak hanya fokus pada pengembangan dirinya, tetapi juga memperhatikan orang-orang di sekitarnya, orang-orang miskin yang membutuhkan bantuan, orang-orang lemah yang membutuhkan pertolongan, dan orang-orang yang sakit yang membutuhkan kesembuhan. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, tingkatkan terus motivasi belajar siswa. Bantu siswa untuk keluar dari zona nyamannya. Bantu siswa untuk membuat suatu paradigma baru yang merekonstruksi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga terjalinlah rasa ketenangan dan kedamaian yang akan membawa pengaruh bagi pengurangan jumlah orang yang dipenjara karena kualitas dirinya meningkat, sehingga dia tidak terfikirkan untuk menjadi penjahat. Karena ketika kualitas dirinya rendah, salah satu jalan yang harus mereka lakukan agar bisa menghidupi kebutuhan mereka adalah dengan jadi penjahat. Akan tetapi jika kualitas mereka ditingkatkan, mereka tidak berpikir untuk menjadi penjahat karena mereka mempunyai kualitas untuk mereka banggakan, kualitas untuk meningkatkan pendapatan mereka, sehingga membantu mereka keluar dari zona kemiskinan menuju kepada sebuah fase di mana mereka bebas secara finansial.
mereka dapat menanggung hidupnya dan keluarganya dengan sepenuh hati, dengan sepenuh pemikiran akan terjadinya uh, sebuah lingkungan yang lebih harmonis dan berharga, sehingga mereka dapat menjadi manusia-manusia terbaik yang berkompetisi untuk kemajuan bersama. Demikian itu saja ceramah yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.